But, why'd you have his knife? I'm guarding my room because he refuses to stay out of it. What do you have hidden in there? Oh, you know, girl stuff. Selamat datang di Watch Mojo dan kita akan bahas 10 film terlarang terbaik di tahun 2010-an. Shoot, I have to eat lunch with my business partners. And they don't cotton to the ladies at the lunches. I knew I should have packed my burqa. Di daftar ini kita akan melihat film-film yang dirilis antara 2010 dan 2019 yang telah dilarang oleh pemerintah manapun atau telah dilarang distribusinya. Apakah salah satu dari film ini pantas dilarang? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Call Me By Your Name, Tunisia. I love this, Oliver. What? Everything. Call Me By Your Name adalah film yang penuh dengan pemenangan indah dan momen emosional yang dibawakan oleh penampilan utama Timothée Chalamet. Ini berfokus pada romansa antara karakter Chalamet, Elio, dan seorang pria Amerika, Oliver. Sayangnya, tetapi tidak mengherankan, rilisnya diblokir di beberapa tempat. Film ini akan diputar selama Festival Film Internasional Beijing pada tahun 2018, tapi akhirnya dikeluarkan dari daftar tanpa penjelasan. Okay. Kementerian Tunisia juga melarang drama tersebut. Menyebutnya film tersebut adalah serangan terhadap kebebasan. Kita nggak yakin sih kenapa film ini menyerang kebebasan siapapun. Kalau menurut kita ini sih lebih mempromosi kebebasan. No, it's this way. Come on. You're missing it. Come on. Nomor 9, The Hunger Games, Vietnam. I volunteer as tribute. I believe we have a volunteer. Seperti serial dewasa muda yang menjadikan dasarnya, film The Hunger Games membawa kamu ke masa depan distopian di mana orang-orang muda dipaksa mengikuti kompetisi hidup atau mati. Film-filmnya bisa agak grafis, terutama mengingat peringkat PG-13 mereka. Kekerasan tingkat tinggi ini akhirnya membuat film Hunger Games pertama dilarang di Vietnam. Keputusan awalnya adalah memberikan film tersebut penundaan tapi tidak ditentukan, tapi akhirnya dilarang permanen. Seri buku The Hunger Games berhasil membuat gebrakan besar di Vietnam. Dan banyak penggemar kecewa dengan keputusan tersebut. Just trying to win. Maybe you can. Maybe I can. I am smart, you know. Bisakah kamu bayangkan gak bisa melihat adaptasi layar lebar dari buku favoritmu? Pastinya sedih sih. Hope. It is the only thing stronger than fear. A little hope is effective. A lot of hope is dangerous. Nomor 8, Deadpool, China. Okay, let's pro-con this superhero thing. Sebagian besar film superhero melakukan bisnis besar di luar negeri. Namun sebagian besar film superhero nggak seperti Deadpool. Deadpool dan film-filmnya membuat kita banyak tertawa. Tapi tentunya mereka diberi peringkat R. Bob? Wait. Oh my God, I haven't seen you since Jacksonville. TGI Fridays. Well, what the hell? God, come here, you. Sementara banyak film telah dapat menerima distribusi di Cina setelah membuat konsensi untuk sensor negara, tapi memang nggak mungkin untuk film Deadpool. Itu juga nggak pernah dirilis di Uzbekistan. Film ini masih berhasil menjadi hit besar dan kemudian ditampilkan di Festival Film Internasional Beijing dengan segala kejayaannya yang belum diedit. Ini berharap Deadpool tidak pernah membersihkan tindakannya. Okay guys, let's get out there and make a difference. You know what to do. Welcome, Deadpool boy. Nomor 7, Noah, Banyak Negara. Did you really think you could protect yourself from me in that? It's not protection from you. Then what is it? An arc. Film epik sutradara Darren Aronofsky tentang banjir besar memicu banyak kontroversi di Amerika Serikat karena mengambil cerita terkenal ini. Namun di negara lain itu tidak diizinkan sama sekali. We have to be gentle with them. And we have to be protective. If something were to happen, that would be a small piece of creation lost forever. Sensor di berbagai negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan juga negara kita, Indonesia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Qatar memblokir rilis film tersebut. Negara-negara mayoritas muslim lainnya juga mengutuk film tersebut. Alasannya ada hubungannya dengan larangan Islam untuk menggambarkan Nabi. Distributor Paramount menegaskan bahwa Noah tidak dimaksudkan untuk dilihat sebagai interpretasi yang ketat dari cerita ini. Namun itu tidak menghentikan beberapa negara untuk tidak merilis film ini. Please! Punish me! Punish me, Noah!
Nomor 6, The Interview, Korea Utara dan Rusia. Good morning, Dave. Good morning. Hi, Dave Skylark. It's crazy. Gak banyak film dalam ingatan baru-baru ini yang menimbulkan kontroversi sebanyak The Interview. Komedi yang dibintangi Seth Rogen dan James Franco mengikuti pembawa acara talk show dan produser yang terikat dengan plot CIA di Korea Utara. Ancaman dari kelompok hacker mendapat penundaan rilis di Amerika Serikat. Gak mengherankan film itu dilarang di Korea Utara. Itu juga ban di Rusia, dilaporkan karena hubungan negara dengan Korea Utara. Mempertimbangkan beberapa banyaknya skandal yang disebabkan film ini, kami gak akan terkejut jika studio akan lebih berhati-hati dalam membuat film politik lainnya. It's as though they despise us because they are not us. Hate us because they ain't us. Exactly. They hate us because they ain't us. That's a great saying, okay? Nomor 5, Argo, Iran. Then we go to the consulate and say, hey, we want to look at Iran too. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. Done. Film pemenang gambar terbaik punya Ben Affleck tentang film palsu selama krisis penyanderaan Iran dan sebenarnya mendapat sambutan hangat, tapi juga beberapa kritik karena mengambil kebebasan dalam sejarah. Argo pada akhirnya nggak boleh dirilis di Iran karena penggambarannya yang tidak menarik tentang negara tersebut. Meski distribusi teatrikal dan home video diblokir, film tersebut tetap berhasil beredar di tanah air, menjadi bestseller di pasar DVD bajakan. Oh my god, Iraq is amazing. Oh, we're shooting in Iran. Iran with an M. Yeah, we're very excited. You ever watch the news? Ini jelas mengejutkan pemerintah Iran, karena pembuatan ulang film tersebut pada awalnya direncanakan yang menceritakan kisah dari perspektif yang dianggap lebih dapat diterima. You need somebody who's a somebody to put their name on it. Somebody respectable. With credits. Who you can trust with classified information. Nomor 4, Wonder Woman, banyak negara. But it's not about that, it's about what you believe. You don't think I get it after what I've seen out there? You don't think I wish I could tell you that it was one bad guy to blame? It's not. Butuh waktu bertahun-tahun untuk sebuah film layar lebar tentang superhero wanita paling terkenal untuk dirilis. Dan bahkan kemudian itu bukan perjalanan yang sepenuhnya mulus, karena banyak negara melarang rilisnya. Masalahnya bukan subjek film atau konten plot tertentu, sebaliknya itu karena bintang filmnya. I have to go. I know. Or at least I know I cannot stop you. Aktris Gal Gadot sebelumnya bertugas di Angkatan Pertahanan Israel. Dan film tersebut dilarang oleh negara-negara dengan hubungan yang tegang dengan Israel. Ini termasuk Lebanon, Qatar, dan Tunisia. Demikian pula Justice League dilarang di Lebanon karena keterlibatannya Gal Gadot. Sama seperti Jet gak kelihatannya, di negara-negara ini Wonder Woman gak bisa dilihat. Steve, why are we hiding? Nomor 3, The Human Centipede 2, Full Sequence, beberapa negara. Come and join us. Berbicara tentang pahlawan super, jangan bingungkan film ini dengan Ant-Man. The Human Centipede memang lebih dikenal karena menemukan cara-cara baru untuk menyeramkan penontonnya. I miss my husband. And it's your fault. Dalam Human Centipede 2, seorang pria yang terobsesi dengan film Human Centipede pertama memulai membuat centipede-nya sendiri. Film ini sangat gory dan grafis sehingga banyak negara nggak akan membiarkannya didistribusikan. Di Inggris, British Board of Film Classification menolak untuk memberikan klasifikasi sebelum pemotongan dibuat. Situasi serupa terjadi di Australia, dan film tersebut kemudian bahkan tidak diajukan untuk pertimbangan teater di New Zealand. I can't stand this anymore. Nomor 2, 50 Shades of Grey, banyak negara. What is it, Anna? Just... How many women have stayed in here? 15. It's a lot of women. Baik buku dan film 50 Shades mengumpulkan perhatian yang signifikan terhadap materi mereka. Dan mereka berdua juga menghadapi sensor berat. How about once a week, on a night of your choosing, we go on a date? Just like a regular couple. Dinner, movie, ice skating, whatever you want. Adaptasi layar lebar pertama dari serial erotis E.L. James dilarang di banyak negara. Di antara negara-negara yang mengatakan tidak mungkin Christian Grey adalah India, Malaysia, Kenya, Kamboja, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara lain seperti Vietnam memilih untuk mengedit film tersebut, menghapus konten romantis apapun yang lebih jauh dari sekedar berciuman.
Ada beberapa alasan mengapa orang menonton film 50 Shades, tapi kami yakin bukan hanya untuk konten ciuman saja. What? Nothing. I just make sure you're taking it at your own pace, okay? I am. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, A Serbian Film, banyak negara. Ljubavi, moram da platim Petru časove. Ada banyak film dalam daftar ini yang lebih baik daripada A Serbian Film. Namun gak ada satupun dari mereka yang mendekati tingkat ekstrim ini. Ini bukan film dan lebih merupakan tes ketahanan. Plotnya melibatkan pembuatan film yang ternyata mematikan. Meskipun gak ada yang dilaporkan terluka dalam pembuatan film, ini tidak mencegahnya dilarang di lusinan negara. Nešto nije u redu? Pa ne znam šta potpisujem. Ne znam šta snimam. I ne treba da znaš. Sekiranya ada 46 negara yang telah melarang A Serbian Film, adalah Spanyol, Norwegia, dan Australia. Film ini telah melahirkan banyak diskusi tentang kelebihan atau kekurangan artistiknya. Tapi hampir semua orang akan setuju, begitu kamu melihat A Serbian Film, kamu akan sulit melupakannya. Malo je to apsurdno, da ne? Ne treba ništa da znaš. Treba samo da se opustiš. Ne znam, previše je para tu da bi nešto bilo prepušteno slučaju. Ništa nije prepušteno slučaju. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.